Pengisian formulir pajak Amerika Google AdSense jangan sampai dilewatkan, karena akan fatal dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di channel aku bersama aku Novi. Di video kita kali ini aku akan berbagi tutorial untuk sobat online semua, khususnya untuk para kreator yang menerima gajian dari AdSense, yaitu tutorial bagaimana cara mengisi formulir pajak Amerika Google AdSense. Kita akan bahas tuntas secara detail, jadi sebelum kita mulai video pembahasan kita kali ini, jangan lupa untuk like dan komen video aku, share juga ke semua medsos kamu, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. Dan aku juga sangat berterima kasih untuk sobat online yang sudah like video aku dan juga sudah subscribe channel aku ini juga. Terima kasih banyak atas support kalian. Semoga kebaikan kalian menjadikan sebuah keberkahan. Kenapa para konten kreator itu harus mengisi pajak Amerika Google AdSense? Karena Google itu kan berlokasi di Amerika, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan pajak pemerintah Amerika. Dan para konten kreator di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu wajib lapor informasi pajak Amerika untuk nantinya penghasilan yang kita dapatkan itu akan kena potongan pajak kalau di video kita itu ada penonton yang berasal dari Amerika. Misalnya channel aku ini itu kan alhamdulillah yang nonton itu dari berbagai negara, nggak cuma dari Indonesia saja, dan ada juga orang atau penonton yang berasal dari Amerika meskipun cuma sedikit. Nah, walaupun cuma sedikit, tapi dari penonton tersebut itu juga bisa memberikan pendapatan ke channel YouTube aku. Jadi dari penonton yang berasal dari Amerika, terus iklan yang ditayangkan dan ditonton di Amerika itulah yang harus dipotong pajak dan nantinya akan dibayarkan menjadi pajak Amerika. Jadi kalian jangan berpikir kayak ya udahlah nggak usah diisi pajak Amerikanya, toh paling nggak ada penonton dari Amerika di video aku. Atau berpikir gini, penonton dari Amerika di video aku kan cuma cimit, cuma dikit banget, jadi ya udahlah nggak usah diisi pajak Amerikanya. Nah, itu jangan seperti itu ya. Karena kalau kamu tidak mengisi informasi pajak Amerika pada akun Google AdSense kamu, justru pemotongan pajaknya itu lumayan besar, yaitu 24% dari keseluruhan penghasilan yang kamu dapat. Dan itu nggak cuma berlaku untuk penonton yang berasal dari Amerika aja. Kalau gitu kan sayang banget ya. Jadi meskipun penonton video kita yang berasal dari Amerika itu cuma dikit banget, atau bahkan gak ada sama sekali penonton yang berasal dari Amerika, itu kita tetap harus ikuti aturannya untuk mengisi formulir pajak Amerika pada akun Google AdSense. Karena kalau kamu mengisi formulir pajak Amerika pada akun Google AdSense kamu itu, tapi di video kamu itu gak ada penonton yang berasal dari Amerika, maka kamu tidak akan kena potongan pajak yang 24%. Karena seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa yang kena potongan pajak itu jika di video kamu ada penonton yang berasal dari Amerika saja. Terus pengisian pajak dan pemotongan pajaknya itu juga ada perbedaan bagi yang punya NPWP dan bagi yang nggak punya NPWP. Bagi yang punya NPWP, kamu bisa mengisikan NPWP kamu itu di pengisian pajak Amerika Google AdSense. Karena kalau di video kamu itu ada penonton yang berasal dari Amerika, itu nanti jumlah pemotongan pajaknya akan jauh lebih kecil daripada yang nggak pakai NPWP, yaitu potongan pajaknya cuma 10% untuk penonton yang berasal dari Amerika aja. Tapi kalau yang nggak punya NPWP gimana? Bagi yang nggak punya NPWP nggak apa-apa, jangan khawatir, karena potongan pajaknya itu tidak seperti yang tidak mengisi pajak Amerika Google AdSense kok. Bagi yang mengisi pajak Amerika Google AdSense tapi tidak pakai NPWP, itu yang kena potongan pajak juga hanya penonton yang berasal dari Amerika saja, yaitu jumlah potongan pajak Amerikanya sebesar 30%, jauh lebih besar daripada yang pakai NPWP. Tapi nggak masalah, karena yang 30% itu hanya dikenakan pajak jika di video kamu itu ada penonton yang berasal dari Amerika saja. Kalau di video kamu itu nggak ada penonton yang berasal dari Amerika, maka penghasilan kamu itu tidak akan kena potongan pajak Amerika 30%. Jadi perhitungannya begini, ini misalnya di channel aku itu dalam 28 hari ternyata ada penonton yang berasal dari Amerika, dan dari penonton Amerika ini aku dapat penghasilan sebesar Rp7.070. Nah,
Penghasilan dari Amerika inilah yang kita pakai untuk memperhitungkan berapa sih pajak Amerika yang kita bayar. Sekarang kita coba hitung. Kalau yang mengisi pajak Amerika tapi nggak pakai NPWP itu kan dipotong 30%. Jadi penghasilan yang berasal dari Amerika ini kita kalikan 30%. Maka pajak Amerika yang harus dibayar itu hanya Rp2.121. Tapi kalau kita isi pajak Amerikanya pakai NPWP, itu potongan pajaknya akan lebih kecil, yaitu 10%. Jadi penghasilan dari Amerika yang Rp7.070 tadi kita kalikan 10%, maka pajak Amerika yang harus dibayar itu cuma sebesar Rp707 aja. Terus gimana kalau yang nggak ngisi formulir pajak Amerika? Itu kan kena pajaknya 24% dari keseluruhan penghasilan yang kita dapat. Jadi tidak hanya berasal dari penonton Amerika saja. Jadi hitungannya begini, misalnya dalam 1 bulan itu kamu punya penghasilan sebesar Rp7 juta, maka 7 juta itu dikalikan 24%. Jadi pajak Amerika yang harus dibayar itu sebesar Rp1.680.000. Gede banget kan pajak yang harus dibayar kalau kita nggak ngisi formulir pajak Amerikanya. Jadi walaupun kamu nggak punya NPWP untuk mengisi pajak Amerikanya, itu nggak apa-apa banget daripada sama sekali nggak isi pajak Amerika Google AdSense. Dari mana sih kita bisa tahu video kita itu ada penonton dari Amerikanya apa enggak? Nah, itu kamu bisa cek secara mandiri pada halaman YouTube Studio, channel YouTube kamu. Insya Allah di next video aku akan tunjukin gimana cara mengeceknya. Oh ya, NPWP yang kamu pakai itu nantinya harus punya kamu ya. Tapi kalau nggak punya NPWP gimana? Apa boleh pinjam pakai NPWP punya orang lain, misalnya pinjam punya orang tua, atau kakak atau suami? Oke, jadi gini, akun Google AdSense kamu itu kan pakai KTP dan juga rekening punya kamu ya. Terus karena kamu nggak punya NPWP, nah itu nggak bisa kalau kamu pakai NPWP punya orang lain, bukan punya kamu sendiri. Karena kartu identitas seperti KTP, rekening, dan juga NPWP yang didaftarkan ke dalam akun Google AdSense itu harus menggunakan satu nama identitas kepemilikan yang sama. Kecuali kalau kamu memang belum punya KTP, jadi identitas Google AdSense yang kamu daftarkan sebelumnya itu misalnya kamu pinjam pakai kartu identitas KTP dan juga rekening punya orang tua kamu. Nah, barulah NPWP-nya itu kamu pinjam sekalian pakai punya orang tua kamu. Buat yang belum punya NPWP, kalian bisa bikin secara online. Aku sudah buatkan tutorialnya, kalian bisa cek di video aku yang ini. Di situ aku sudah buatkan tutorialnya lengkap dan detail. Terus buat kalian yang channel YouTube-nya baru keterima monetisasi, itu kan kalian juga baru bikin akun Google AdSense ya sebagai syarat monetisasi. Nah, setelah kalian mengisikan tahapan pengisian identitas pada akun Google AdSense kamu itu kalian juga harus segera mengisi pajak Amerika pada akun Google AdSense kamu tersebut. Jangan sampai ditunda ya, karena perhitungan pajak Amerikanya akan langsung mulai dihitung pada bulan kalian lolos monet. Selain itu, pengisian pajak Amerika Google AdSense ini harus segera kalian isi setelah monet, itu dikarenakan proses peninjauannya ada yang cepat dan juga ada yang lama. Takutnya kalau kalian nggak segera isi pajak Amerikanya, terus udah keburu penghasilan AdSense kamu itu sudah mencapai batas minimal pembayaran ke rekening kamu, dan udah mau dekat nih dengan tanggal pencairan gaji AdSense-nya juga. Nah, itu nanti kalau peninjauan pajaknya masih dalam proses ditinjau, takutnya malah kalian kenanya pajak yang 24% dari keseluruhan penghasilan AdSense kamu itu. Jadi jangan nanti-nanti ya, jangan ditunda pengisian pajak Amerika Google AdSense-nya. Jadi langsung aja login di akun Google AdSense kamu seperti biasa, ketikkan Google AdSense, lalu klik yang ini, kemudian klik simbol garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Klik login, klik alamat email yang merupakan akun AdSense kamu itu. Setelah berhasil login ke dalam akun AdSense, nah jika di beranda utama AdSense kamu ada notif seperti ini, maka kamu bisa klik aja buka pembayaran yang ini. Lalu scroll ke bawah. Nah, ini ada notis merah seperti ini. Itu artinya bahwa kamu belum juga melengkapi tahap pengisian laporan pajak Amerika. Kamu bisa klik aja di sini dan kita akan langsung masuk di halaman pengisian pajak Amerika Google AdSense. Oh iya, kalau notis merah punya kamu itu tulisannya bukan seperti ini, melainkan seperti ini, itu nggak masalah. Karena yang belum kamu selesaikan di akun AdSense kamu itu adalah pajak Amerikanya dan juga verifikasi rekening bank yang kamu tautkan itu
masih dalam proses peninjauan. Jadi kalau punya kamu itu seperti ini, tinggal klik aja yang bagian notifikasi pajak yang ini untuk menyelesaikan tahap pengisian pajak Amerikanya. Nanti hasilnya akan sama kayak yang tadi, yaitu langsung masuk di halaman pengisian pajak Amerika. Tapi kalau di akun Google AdSense kamu itu nggak ada notis merah seperti ini, kamu tetap bisa kok masuk ke tahap pengisian pajak Amerikanya dengan cara dari halaman beranda utama AdSense ini, klik simbol garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Lalu klik pembayaran, kemudian klik info pembayaran. Lalu scroll ke bawah, cari menu setelan. Kemudian klik kelola setelan. Pada profil pembayaran ini, cari menu info pajak Amerika Serikat dan klik pada simbol pensilnya yang ini. Lalu klik kelola info pajak. Nah, ini dia halaman pengisian pajak Amerika sama seperti yang tadi. Nah, sebelum lanjut, pastikan kalian sudah menyiapkan hasil foto kartu identitas, misalnya seperti KTP, atau SIM, atau paspor. Pokoknya salah satu dari kartu identitas yang sebelumnya pernah kamu pakai untuk verifikasi identitas akun Google AdSense kamu menggunakan kartu identitas. Jika sudah siap, sekarang kita akan mulai lanjut ke tahap pengisian pajak Amerikanya. Ini aku akan tunjukin bagaimana cara pengisian pajak Amerika Google AdSense yang menggunakan NPWP dan juga yang tidak menggunakan NPWP. Karena keduanya berbeda, jadi jangan sampai salah ya. Simak baik-baik video tutorial ini. Oke, pada halaman info pembayaran pajak ini tadi, langsung klik tambahkan info pajak yang ini. Kemudian klik mulai formulir, lalu masuk ke dalam akun Google AdSense kamu. Sekarang kita mulai isi formulir pajaknya. Yang pertama, jenis akun AdSense kamu itu jenis akun perorangan atau akun bisnis. Ini kita pilih perorangan. Klik berikutnya, apakah Anda penduduk warga negara Amerika Serikat? Kita pilih yang tidak. Klik berikutnya, pilih jenis formulir pajak. Ini kita pilih yang W8BN. Lalu klik mulai formulir W8BN. Ini dia formulir pajak Amerika W8BN yang harus kita isi. Yang pertama, identitas pajak. Untuk nama, pastikan sudah sesuai dengan KTP yang kamu pakai untuk verifikasi akun Google AdSense kamu itu. Nama DBA ini kita kosongi aja. Lalu pada negara wilayah kenegaraan, kita klik cari negara kita. Karena kita warga negara Indonesia, jadi kita cari yang Indonesia. Kemudian pada nomor identifikasi wajib pajak, kalau kamu punya NPWP, itu bisa kamu isikan di kolom TIN asing yang ini. Tapi kalau nggak punya NPWP nggak apa-apa, kita kosongi kedua kolom ini dan langsung klik berikutnya. Tahap 2 yaitu pengisian alamat. Yang alamat PO Box ini kita kosongi, jangan di checklist. Kita lanjut aja isikan detail alamat. Untuk negara, ini sudah benar negara kita Indonesia. Lalu isi alamat lengkap kamu sesuai KTP di kolom ini. Kalau alamat lengkap yang kamu isi di kolom ini nggak cukup, kamu bisa lanjutkan di kolom yang ini. Tapi kalau yang diisi di kolom pertama ini aja sudah cukup, maka yang kolom ini nggak perlu diisi, dikosongi aja nggak apa-apa. Terus isi juga nama kota, provinsi, dan juga kode pos alamat kamu di masing-masing kolom ini. Oke, kalau alamat kamu sesuai KTP yang sudah kamu isi di kolom yang tadi itu sama dengan alamat domisili, maka checklist juga di sini. Tapi kalau alamat kamu yang sesuai KTP yang sudah kamu isi di kolom tadi itu nggak sama atau beda dengan alamat domisili, maka yang ini jangan di checklist dan isikan alamat lengkap domisili tempat tinggal kamu itu di bagian pengisian alamat yang di sini. Tapi kalau alamat kamu yang di KTP itu sama dengan alamat domisili, itu tinggal checklist aja yang ini. Klik berikutnya. Selanjutnya tahap 3 itu ada perjanjian pajak. Tadi kan kita nggak pakai NPWP ya di tahapan pengisian TIN asing identifikasi nomor wajib pajak. Jadi pada perjanjian pajak ini kita pilih yang tidak. Jangan pilih yang ya kalau kamu tidak pakai NPWP, karena hasilnya di sini nanti bakal error seperti ini dan kamu nggak bakal bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi ini kita pilih yang tidak karena ini kita isi formulir pajak Amerikanya tanpa menggunakan NPWP. Lalu klik berikutnya. Kemudian tahap 4 aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika. Ini kita isi tidak, terus checklist juga yang ini karena kita tidak menjalankan aktivitas dan layanan di Amerika. Kemudian klik berikutnya. Tahap kelima yaitu pelaporan pajak. Ini nanti
nanti dokumen pajaknya kamu bisa pilih mau yang berupa fisik ataupun non fisik. Kalau yang berupa non fisik, kamu bisa pilih yang ini. Lalu checklist juga di sini. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Jadi nanti pengiriman dokumen pajaknya akan dikirim secara elektronik melalui email akun Google AdSense kamu itu. Tapi kalau kamu mau yang pakai dokumen fisik, maka yang ini nggak usah di checklist, terus pilih yang ini, terima dokumen melalui surat. Jadi nanti dokumen pajaknya akan dikirim oleh tim Google menggunakan surat melalui proses pengiriman pos seperti pengiriman surat PIN Google AdSense. Tapi pengiriman dokumen pajak yang secara elektronik tanpa kertas inilah yang lebih direkomendasikan oleh Google. Jadi kita pilih yang ini aja. Jadi nanti dokumen pajaknya akan dikirim oleh Google melalui email akun Google AdSense kita. Oke, kalau pengiriman dokumen pajak ini sudah kamu pilih yang secara elektronik dan sudah kamu checklist yang tanpa kertas ini, maka kita bisa lanjut klik berikutnya. Kemudian tahap yang keenam yaitu pratinjau dokumen. Ini merupakan formulir pajak Amerika W8BN tanpa NPWP yang telah kita isi tadi. Kita checklist di sini, lalu klik berikutnya. Tahap ketujuh yaitu konfirmasikan dan tanda tangani. Jadi di sertifikasi formulir pajak ini kita checklist, lalu yang afidavit atas status tidak berubah ini kita biarkan, nggak usah di checklist. Terus yang bagian tanda tangan ini kita checklist ya. Saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Di sini sudah ada tanda tangan kita menggunakan nama lengkap kita sesuai KTP. Jadi kita bisa lanjut klik kirim. Nah, kalau punya kamu muncul seperti ini, jangan khawatir ya, karena nama identitas kita itu sudah sama persis dengan atas nama pemilik rekening. Jadi kita tinggal kirim bukti aja. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal tadi, yaitu buktinya berupa foto dari kartu identitas yang sebelumnya pernah kita pakai untuk verifikasi identitas akun Google AdSense, seperti KTP atau SIM atau paspor dan yang lainnya. Kita pilih salah satu dari beberapa jenis kartu identitas yang dianjurkan tadi. Kalau kamu sudah menyiapkan buktinya, maka bisa langsung aja kamu upload di sini. Oke, terakhir tinggal kita klik kirim dokumen. Nah, ini dia dokumen formulir pajak Amerika W8BN sudah langsung masuk proses sedang ditinjau. Tanggal pengiriman dokumen pajak dan nama si penerima dokumen pajaknya juga tertera di sini. Alamat kita yang sesuai KTP dan alamat domisili kita juga tercantum di sini. Pajak yang diisi di tahun 2024 ini masa berlakunya akan habis pada akhir tahun 2027. Terus karena tadi pengisian pajak Amerikanya nggak pakai NPWP, jadi pada potongan pajak yang didapat itu sebesar 30% hanya untuk penonton yang berasal dari Amerika saja. Lalu dokumen pajaknya dikirim melalui apa juga sudah tertera di sini. Tadi kita sudah pilih yang non kertas ya, yaitu yang dikirim secara online melalui email. Jadi nanti kalau statusnya sudah diterima, maka kamu akan menerima dokumen surat pajaknya di email akun Google AdSense kamu itu. Kalau sebelumnya kita pernah mengisi pajak Amerika Google AdSense tanpa menggunakan NPWP, terus misalnya nih dalam waktu 1 bulan kemudian kamu baru bikin NPWP dan sudah jadi NPWP-nya sudah siap dipakai. Nah, apakah NPWP tersebut sudah bisa langsung digunakan untuk mengganti pengisian pajak Amerikanya? Yang tadinya pengisian pajak Amerika Google AdSense-nya itu diisi tanpa menggunakan NPWP, terus diubah menjadi menggunakan NPWP agar mendapat potongan 10%, itu bisa apa enggak? Nah, jawabannya bisa ya. Kamu bisa langsung mengubahnya tanpa harus menunggu sampai habis masa berlaku pajak Amerika Google AdSense yang sudah kamu isi sebelumnya itu. Cara pengisian pajak Amerika Google AdSense menggunakan NPWP yang akan aku tunjukkan ini bisa dipakai untuk kamu yang mau mengubah status pajak Amerika kamu itu dari yang nggak pakai NPWP menjadi pakai NPWP. Dan buat kamu yang baru pertama kali mau mengisi pajak Amerika Google AdSense ini dan sudah punya NPWP, kamu juga bisa pakai cara yang akan aku tunjukin ini. Simak baik-baik tutorialnya ya. Untuk kamu yang baru isi dokumen pajak Amerika Google AdSense dan punya NPWP, itu caranya dari halaman info pembayaran pajak ini, kita klik tambahkan info pajak yang ini, lalu klik mulai formulir, kemudian masuk ke dalam akun Google AdSense kamu itu. Sedangkan untuk yang mau ubah status pajaknya yang awalnya nggak pakai NPWP diubah jadi pakai NPWP, itu caranya dari halaman pajak Amerika Google AdSense kamu ini, klik yang kirim formulir baru, lalu klik mulai formulir baru, klik
mulai formulir, lalu masuk ke dalam akun Google AdSense kamu itu. Nah, barulah dari sini caranya akan sama bagi yang mau ubah pajak Amerika pakai NPWP dengan yang baru pertama kali mau isi pajak Amerika pakai NPWP. Yang pertama yaitu jenis akun AdSense kamu itu jenis akun perorangan atau jenis akun bisnis. Ini kita pilih yang perorangan. Klik berikutnya, apakah Anda penduduk warga negara Amerika Serikat? Kita pilih tidak. Klik berikutnya, lanjut pilih jenis formulir pajak. Di sini kita pilih yang W8BN, lalu klik mulai formulir W8BN. Ini dia formulir pajak Amerika W8BN yang harus diisi. Yang pertama, identitas pajak. Untuk nama pastikan sudah sesuai dengan KTP yang sebelumnya kamu pakai pada akun Google AdSense kamu itu. Nama DBA ini kita kosongi, lalu pada negara wilayah kenegaraan kita klik. Kalau kamu warga negara Indonesia, pilih yang Indonesia. Pada nomor identifikasi wajib pajak ini, kalau kamu punya NPWP, kamu bisa isikan NPWP kamu itu di kolom TIN asing yang ini. Kamu bisa masukkan NPWP 15 yang ini, atau bisa juga NPWP 16 yang ini. Salah satu dari kedua NPWP tersebut bisa kamu gunakan untuk mengisi TIN asing pajak Amerika Google AdSense ini. Dan jika kamu pakai yang NPWP 15, ini kan ada simbolnya ya. Nah, itu kita ketikkan juga pada kolom TIN asing ini. Kemudian klik berikutnya. Tahap 2 adalah pengisian alamat. Yang alamat PO Box ini kita kosongi, jangan di checklist. Lanjut isikan detail alamat. Untuk negara, ini sudah benar negara kita Indonesia. Lalu isi alamat lengkap kamu sesuai KTP di kolom ini. Kalau alamat lengkap yang kamu isi di kolom ini nggak cukup, kamu bisa lanjutkan di kolom yang ini. Tapi kalau yang diisi di kolom yang pertama ini aja udah cukup, maka yang kolom ini nggak perlu diisi, dikosongi aja nggak apa-apa. Terus isi juga nama kota, provinsi, dan juga kode pos alamat kamu di masing-masing kolom ini. Oke, kalau alamat kamu sesuai KTP yang sudah kamu isi di kolom yang tadi itu sama dengan alamat domisili, maka checklist juga di sini. Tapi kalau alamat kamu yang sesuai KTP yang sudah kamu isi di kolom tadi itu nggak sama atau beda dengan alamat domisili, maka yang ini jangan di checklist dan isikan alamat lengkap domisili tempat tinggal kamu itu di bagian pengisian alamat yang di sini. Tapi kalau alamat kamu yang di KTP itu sama dengan alamat domisili tempat tinggal kamu, itu tinggal checklist aja yang ini. Kemudian klik berikutnya. Tahap ketiga yaitu perjanjian pajak. Karena pada TIN asing tadi kita pakai NPWP, maka pada perjanjian pajak ini kita pilih yang ya, saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan pajak. Kemudian yang ini kita checklist, lalu isi negara kita. Terus pada tarif dan ketentuan khusus ini, kita checklist ketiga jenis produk Google ini. Royalti dan hak cipta lainnya kita checklist, pilih pasal 13 ayat 2, pilih tarif pemotongan pajak 10%. Lalu checklist di sini. Layanan atau pendapatan bisnis lainnya juga kita checklist, pilih pasal 8 ayat 1, pilih tarif pemotongan pajak 0%. Lalu checklist di sini. Royalti film dan TV juga kita checklist, pilih pasal 13 ayat 2, pilih tarif pemotongan pajak 10%. Lalu checklist di sini. Lanjut klik berikutnya. Tahap keempat yaitu aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika. Ini kita isi tidak, lalu checklist di sini juga karena kita tidak menjalankan aktivitas dan layanan di Amerika. Lalu klik berikutnya. Tahap kelima yaitu pelaporan pajak. Ini nanti dokumen pajaknya kamu bisa pilih mau yang berupa fisik ataupun non fisik. Kalau yang berupa non fisik, kamu pilih aja yang ini. Lalu checklist juga di sini. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Jadi nanti pengiriman dokumen pajaknya akan dikirim secara elektronik melalui email akun Google AdSense kamu itu. Tapi kalau kamu mau yang pakai dokumen fisik, maka yang ini nggak usah di checklist. Terus pilih aja yang ini, terima dokumen melalui surat. Jadi nanti dokumen pajaknya akan dikirim oleh tim Google menggunakan surat melalui proses pengiriman pos seperti pengiriman surat PIN Google AdSense. Tapi pengiriman dokumen pajak yang secara elektronik tanpa kertas inilah yang lebih direkomendasikan oleh Google. Jadi kita pilih yang ini aja. Jadi nanti dokumen pajaknya akan dikirim oleh Google melalui email akun Google AdSense kita. Oke, kalau pengiriman dokumen pajak ini sudah kamu pilih yang secara elektronik dan sudah kamu checklist yang tanpa kertas ini, maka kita bisa lanjut klik berikutnya. Tahap keenam yaitu pratinjau dokumen. Ini ada beberapa formulir pajak Amerika W8BN menggunakan NPWP yang sudah kita pilih dan telah kita isi tadi. Kita checklist di sini, lalu klik berikutnya. Tahap ketujuh yaitu konfirmasikan dan tanda tangani. Jadi di sertifikasi formulir pajak ini kita checklist, lalu yang afidavit atas status tidak berubah ini kita biarkan, nggak usah di checklist. Terus yang bagian tanda tangan ini kita checklist
ya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Di sini sudah ada tanda tangan kita menggunakan nama lengkap kita sesuai KTP. Jadi kita bisa lanjut klik kirim. Nah, kalau punya kamu muncul seperti ini, jangan khawatir ya, karena nama identitas kita itu sudah sama persis dengan atas nama pemilik rekening. Jadi kita tinggal kirim bukti aja. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal tadi, yaitu buktinya berupa foto dari kartu identitas yang sebelumnya pernah kita pakai untuk verifikasi identitas akun Google AdSense seperti KTP atau SIM atau paspor dan yang lainnya. Kita pilih salah satu dari beberapa jenis kartu identitas yang dianjurkan tadi. Kalau kamu sudah menyiapkan buktinya, maka bisa langsung aja kamu upload di sini. Oke, terakhir tinggal kita klik kirim dokumen. Nah, ini dia dokumen formulir pajak Amerika W8BN sudah langsung masuk proses sedang ditinjau. Tanggal pengiriman dokumen pajak dan nama si penerima dokumen pajaknya juga tertera di sini. Alamat kita yang sesuai KTP dan alamat domisili kita juga tercantum di sini. Pajak yang diisi di tahun 2025 ini masa berlakunya akan habis di akhir tahun 2028. Terus karena tadi pengisian pajak Amerikanya pakai NPWP, jadi potongan pajak yang didapat itu sebesar 10% hanya untuk penonton yang berasal dari Amerika saja. Lalu dokumen pajaknya dikirim melalui apa juga sudah tertera di sini. Tadi kita sudah pilih yang non kertas ya, yaitu yang dikirim secara online melalui email. Jadi nanti kalau statusnya sudah diterima, maka kamu akan menerima dokumen surat pajaknya di email akun Google AdSense kamu itu. Oh ya, jika sudah masuk tanggal pencairan gaji AdSense ke rekening, tapi pajak Amerika kamu itu belum juga disetujui alias masih dalam proses ditinjau, itu nanti kita bakal kena pajak yang 24% dari keseluruhan penghasilan AdSense kita. Ini berlaku bagi yang baru pertama kali mengisi pajak Amerika Google AdSense dan juga berlaku bagi yang sedang memperbarui status pajak dari yang sebelumnya nggak pakai NPWP diubah jadi pakai NPWP. Soalnya ini juga terjadi sama temen aku yang sebelumnya itu pernah isi pajak AdSense-nya tanpa NPWP dan sudah berhasil diterima, dan di bulan berikutnya itu karena dia udah punya NPWP, itu kemudian dia memperbarui pajak Amerika Google AdSense-nya menjadi pakai NPWP. Nah, di status pajaknya itu masih proses ditinjau. Kebetulan pas masuk di tanggal pencairan gaji AdSense juga, jadinya dia itu malah kena pajak yang 24% dari keseluruhan penghasilan yang dicairkan itu. Padahal di sini kan ada catatan ya bahwa potongan pajak yang aktif itu yang 30% berlaku sampai formulir pembaruan pajak yang baru itu diterima. Tapi kenyataannya tetap saja kena pajaknya yang 24% meskipun sebelumnya pernah isi pajak tanpa NPWP. Tapi jangan khawatir ya, karena ini status potongan pajaknya masih cadangan, dan nantinya kalau pajak Amerika kamu itu sudah diterima, di next pembayaran gaji AdSense itu potongan yang sebelumnya diambil 24% akan dikembalikan ke kita, dan diambil potongan pajak yang 10% untuk penonton yang berasal dari Amerika saja. Estimasi proses peninjauan pajak Amerika Google AdSense ini itu kurang lebih memakan waktu sampai 7 hari. Bisa lebih cepat dan terkadang juga bisa lebih lama. Jadi statusnya nanti bagaimana, apakah diterima apa enggak, itu kamu akan dapat notifikasinya melalui email akun Google AdSense kamu itu. Tapi jika dalam waktu lebih dari 7 hari itu statusnya belum juga berubah, yaitu masih saja proses ditinjau, maka kamu harus segera cek lagi informasi data yang kamu kirim untuk pengisian pajak Amerika kamu itu sudah benar apa belum. Jangan sampai ada kesalahan meskipun hanya satu huruf atau satu angka pun, itu jangan sampai keliru. Harus benar-benar sesuai dengan kartu identitas kamu itu. Kalau misalnya nih di kartu identitas kamu itu tertulis RW 009, tapi pada pajak Amerika Google AdSense yang kamu isi tadi itu kamu tulisnya 09, nah itu bisa tuh jadi salah satu penyebab peninjauan pajak Amerika Google AdSense kamu itu belum juga ada hasilnya alias masih proses ditinjau. Nah, jadi seperti itulah pembahasan di video tutorial kita kali ini. Semoga setiap detail informasi yang telah aku sampaikan semoga kalian bisa paham ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk sobat online semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share video aku, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. So thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum.